Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Dia Islamiyati, Muhammad Sohib, dan saya sendiri Usatun Hasanah. Saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1. Nah, dalam jurnal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil audit dan pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Untuk identitas jurnal, volume 3 nomor 2 tahun 2017 dan dipublish dari Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nama penelitinya yaitu Jelvino dan Johannes Fernandes Andri. Selanjutnya, latar belakang pendahuluan. Perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA). Untuk itu, diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki BCA untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Selama ini, implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini agar absensi yang ada pada BCA akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Mendapat gambaran tentang kinerja tata kelola teknologi informasi untuk menentukan sejauh mana tingkat kematangan yang sedang berjalan pada kegiatan absensi. Untuk review pendahuluan. Menurut saya pendahuluannya terlalu singkat, kurang menjelaskan permasalahan yang diteliti dari keseluruhan isi jurnal. Informasi telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya yang efisien. Lalu, absensi dapat dikatakan sesuatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi, disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Lalu metode COVID 4.1 atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical struktur berguna untuk teknologi informasi, membuat hubungan kerja, kebutuhan bisnis, organisasi teknologi informasi, dapat membuat proses model, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi, dapat mengarahkan objektif kontrol manajemen. COVID membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. Lalu maturity level, generic maturity, model Y yang digunakan adalah 0 existent, 1 initial atau ad hoc, 2 repeatable, good intuitive, 3 definite process, 4 managed measurable, 5 optimized. Yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengambil ataupun memperoleh data dari sumber, mulai dari survei awal, wawancara, dan kuesioner yang ditujukan. Untuk tahapan dan prosedur penelitian dimulai dari 1. Planning atau perencanaan. Tahapan awal dalam prosedur penelitian yang dilakukan peneliti. Tahap perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, mengkaji ulang hasil audit sebelumnya, dan penyiapan program audit. Yang kedua ada fieldwork atau pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini, auditor bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara pengumpulan data dengan pihak-pihak yang terkait yang menggunakan beberapa metode
yang dapat dilakukan seperti wawancara, kuesioner, dan melakukan survei langsung ke tempat penelitian yang dilakukan. Reporting atau pelaporan. Tahap ini yang akan dilakukan auditor adalah memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner. Lalu ada follow up atau tindak lanjut. Setelah melakukan pelaporan atau reporting, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan hasil laporan audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Untuk selanjutnya, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Untuk lingkup dari penelitian ini dibatasi pada sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk, khususnya pada kantor cabang pembantu KCP Mangga Besar Jakarta. Dan identifikasi proses sistem informasi absensi pada tahap ini menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Cakupan IT domain yang diaudit pada sistem informasi absensi yaitu subdomain A14 description, enable operation and use, DS1 define of managed service levels, DS4 ensure continuous service, DS5 ensure system security, DS10 manage problems, MI2 monitor and evaluasi internal control. Perkenalkan, nama saya Dia Selmiati. Saya di sini akan melanjutkan dari sebelumnya, yaitu bagian dari hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah peneliti melakukan audit sistem informasi absensi dengan pendekatan COVID framework pada BCA. Peneliti menganalisa lebih kepada lingkungan yang terjadi di dalam IT departemen, mulai dari karyawan, perlengkapan, keamanan fisik, regulasi, dan sebagainya. Tadi kita sudah diperlihatkan cakupan IT domain yang diaudit pada sistem informasi absensi. Nah, yang pertama ini, domain pertama ini yaitu A14 Enable Operation and Uses, yaitu proses ini memerlukan dokumentasi dan manual standar yang akan digunakan oleh user dan IT, serta pelatihan perlu diadakan untuk menjamin aplikasi dan infrastruktur digunakan serta dijalankan dengan tepat. Nah, hasil dari maturity A14 ini ada di samping saya, itu tabelnya, yaitu yang pertama A14.1 Planning for Operational Solution. Hasilnya ialah dokumentasi data khususnya sistem absensi pada BCA belum diterapkan secara teknologi. Ini berarti hanya secara manual. Nilai maturity level 2 yaitu repeatable but intuitive. Yang kedua yaitu A14.2 Knowledge Transfer to Business Management. Hasilnya ialah pelatihan kepada karyawan mengenai sistem yang dijalankan tidak diterapkan semua, namun hanya sebagian saja. Yang ketiga yaitu knowledge transfer to end user, yaitu hasilnya pelatihan kepada setiap pengguna akhir diterapkan dan berjalan dengan baik. Nilai maturity level 2 yaitu repeatable but intuitive. Yang keempat yaitu knowledge transfer to operational and support staff, yaitu hasilnya setiap pengetahuan akan produk-produk dan sistem diberikan kepada staff. Yang paling rendah hal ini guna untuk meningkatkan pelayanan dan pengetahuan produk dan sistem yang berjalan di BCA. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. Nah, selanjutnya yaitu domain yang kedua DS1 Defense and Manage Server Level, yaitu proses ini mencakup pemantauan dan pelaporan berkala pada stakeholder pada pemenuhan tingkat layanan yang memungkinkan keselarasan antara layanan IT, persyaratan bisnis terkait. Di samping saya sudah ada tabelnya hasil dari Defense and Managed Servers Level. Nah, di sini yang pertama yaitu Service Level Management Framework.
Hasil auditnya ialah BCA menerapkan tingkat pelayanan yang baik di mana kebutuhan bisnis selalu difasilitasi oleh sistem yang memadai, sehingga proses bisnis berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Yang kedua itu DS1.2 Definition of Service. Hasil auditnya ialah data-data maupun dokumen yang terkait dengan perusahaan tersimpan dan terorganisir dengan baik pada gudang arsip dan terorganisir sehingga memudahkan karyawan untuk mencari kembali dokumen tersebut. Nilai maturity level 4 yaitu Managed and Measurable. Yang ketiga yaitu DS1.3 Service Level Agreement. Hasil auditnya adalah dari segi tanggung jawab kepengurusan terutama pada sistem absensi pada BCA sudah ada dan berjalan, namun belum memenuhi user device proses dikarenakan belum ada SDM yang dikhususkan untuk bertanggung jawab kepada pengelolaan sistem tersebut. Yang keempat DS1.4 Operating Level Agreement. Hasil auditnya adalah dari sisi operasional level sistem absensi pada BCA sudah berada pada tahap yang baik, di mana kantor pusat sudah mendukung operasi layanan secara optimal, seperti maintenance sistem secara rutin. Yang kelima DS1.5 yaitu Monitoring and Reporting of Service Level Achievement. Hasil auditnya adalah dari sisi monitoring level sudah terdapat audit internal maupun audit eksternal yang memonitoring setiap sistem aplikasi maupun proses bisnis yang berjalan di setiap cabang. Nilai maturity level 3 yaitu Defense Process. Yang keenam DS1.6 yaitu Review of Service Level Agreement and Contracts. Hasil audit adalah kekinian sistem selalu mengikuti perintah dari kantor pusat sehingga setiap aplikasi maupun sistem tergantung dari keputusan kantor pusat. Nilai maturity level 3 yaitu Define Process. Selanjutnya yaitu domain selanjutnya itu Ensure Continuous Server, yaitu kebutuhan yang menyediakan layanan IT yang berkesinambungan membutuhkan pengembangan, mempertahankan dan pengujian rencana kontinuitas IT, memanfaatkan penyimpanan offsite backup dan memberikan pelatihan rencana kelangsungan secara periodik. Nah, di samping saya adalah hasil dari maturity-nya. Yang hasil itu yang pertama itu DS1.4.1 IT Continuity Framework. Hasil auditnya keberlangsungan IT di BCA sudah terdefinisi. Ini terbukti dari pengelolaan IT yang baik seperti backup data berskala serta monitoring rutin dari pihak IT sehingga didefinisikan dalam Definite Process. Selanjutnya yaitu IT Continuity Plans. Hasil auditnya pengembangan berkelanjutan IT khususnya sistem absensi sudah didefinisikan namun belum berjalan dengan sempurna sehingga perlu dibentuk sebuah sistem yang mengurus kelanjutan pengembangan aplikasi. Yang ketiga, critical in IT resources. Hasil auditnya ialah fokuskan perhatian pada item yang dispesifikasikan sebagai yang paling kritis dalam rencana kelangsungan IT untuk membangun ketahanan dan menetapkan prioritas dalam situasi pemulihan. Yang keempat, DS4.4 Maintenance of the IT Continuity Plan, yaitu hasilnya dari segi maintenance sistem absensi pada BCA belum dilaksanakan secara rutin. Hal ini dikarenakan sistem aplikasi absensi digunakan sebagai perangkat pendukung proses bisnis saja. Selanjutnya yaitu Testing of IT Continuity Plan. Hasil auditnya adalah pengujian sistem IT terbukti sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemantauan dari kantor pusat serta laporan-laporan yang tepat waktu. Nilai maturity level 3 yaitu Definite Process. Selanjutnya DS4.6 IT Continuity Plan Training. Hasilnya pelatihan mengenai sistem TI belum sepenuhnya diterapkan pada karyawan-karyawan BCA.
Selanjutnya DS 4.7 yaitu Distribution of the IT Continuity Plan. Hasil auditnya adalah distribusi kelanjutan IT pada setiap cabang berbeda-beda, sehingga tergantung pada kebijakan kantor wilayah pada wilayah Bank BCA. Selanjutnya DS 4.8 IT Service Recovery and Resumption. Hasil auditnya, pemulihan layanan IT sudah diterapkan dengan baik, namun dalam melaksanakannya memerlukan SDM yang ahli dalam hal tersebut. Yang ke-9 DS 4.9 Offset Backup Strong. Hasil auditnya yaitu penyimpanan data dan arsip sudah berjalan dan diterapkan dengan sangat baik, tersusun dan tertata rapi pada sebuah ruangan yang disediakan. Semua data dan dokumen penting tercatat dengan baik sehingga memenuhi user definite process. Yang ke-10 terakhir itu DS 4.10 Post Resumption Review, yaitu hasilnya pemulihan data dan rencana pemulihan setelah bencana telah memiliki prosedur dan tahapan yang baik sehingga semua berjalan telah disediakan apalagi apabila terjadi bencana. Nah, selanjutnya yaitu domain yang selanjutnya DS5 and User System Security. Proses ini meliputi membangun dan mempertahankan peran dan tanggung jawab keamanan IT, kebijakan, standar, dan prosedur. Di sini bisa kita lihat hasil dari maturity-nya. Nah, dari hasil ini bisa kita analisa, yaitu audit tersebut diperoleh level kematangan dari setiap proses yang ada dalam tahap DS5, Ensure System Security, dan proses-prosesnya. Domain selanjutnya yaitu DS10 Manage Problem Management, yaitu data yang efektif membutuhkan identifikasi kebutuhan data. Proses manajemen data juga meliputi pembangunan prosedur secara efektif untuk mengelola perpustakaan media, backup dan recovery dari data, dan pembangunan media yang layak. Ini di samping saya hasil dari maturity DS10 Manage Problem. Yang pertama, DS10.1 Identification and Classification of Problem. Hasilnya ialah setiap identifikasi masalah dan klarifikasi masalah dicatat dan dilaporkan ke kantor pusat pada saat dan hari yang sama, sehingga penanggulangan masalah akan langsung ditanggapi oleh kepala pusat dan diatasi sesingkat mungkin. DS10.2 yaitu Problem Tracking and Resolution, hasil pemantauan masalah dan solusi yang diberikan mengikuti perintah dari kantor pusat. Pihak manajemen dari kantor pusat akan memberikan kebijakan terkait masalah yang dihadapi dan setiap cabang mengikuti perintah dari kantor pusat. Selanjutnya yaitu DS10.3 Problem Close, yaitu setiap masalah yang dialami oleh pihak BCA hanya diketahui oleh pihak internal saja, sehingga kerahasiaan informasi tidak tersebar ke publik. Selanjutnya yaitu DS10.4 Integration of Configuration, Incident and Problem Management. Hasil auditnya ialah pengaturan masalah dan manajemen masalah diatur secara baik dan terorganisir sehingga mengurangi dampak dari masalah tersebut dan mencegahnya terulang kembali. Di sini kita sudah lihat di tabelnya untuk setiap nilai maturity levelnya. Dari hasil analisa audit tersebut peroleh level kematangan dari setiap proses yang ada dalam tahap DS10 Manage Problem dan proses-prosesnya. Dan ini selanjutnya, domain selanjutnya yaitu 4.7 ME2 Monitor and Evaluation Internal Control. Proses ini meliputi pemantauan dan pelaporan kontrol pengecualian, pengumpulan penilaian dari internal pihak ketiga. Di samping saya sudah ada tabel hasil dari maturity ME2 Monitor and Evaluation Internal Control. Di sini terdapat monitoring of internal control framework, supervision in review, control execution, control self-assessment, assurance of internal control of clean practice, remedial action, dan rata-rata. Dari
Hasil analisa domain tersebut diperoleh level kematangan dari setiap proses yang ada. Dalam tahap MM2, monitor and evaluation internal control dan prosesnya. Nah, hasil akhir yang diperoleh di sini sudah ada tabel rata-rata hasil perhitungan maturity levelnya. Keseluruhan maturity yang diinginkan adalah pada level 4 managed and measurable dibandingkan dengan maturity saat ini atau as it is. Dengan data rata-rata perhitungan maturity level, maka dibuat gambar menggunakan diagram speedo maturity level SV2B. Nah, di sini sudah ada gambar diagramnya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal tersebut, output dari hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan KOBIS 4.7 sudah dilakukan walaupun masih belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Tingkat kematangan maturity level yang ada pada setiap proses IT yang terdapat dalam subdomain A414 dan DS4 masih di bawah 3 yaitu 2.25 dan 2.4 pada level repeatable but intuitive untuk subdomain DS1, DS5, DS10 dan ME2 sudah pada level 3 yaitu defense process. Nah, hasil selanjutnya itu proses tata kelola sistem absensi telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi, namun keberadaannya sudah terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih perlu ditingkatkan lagi untuk